Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fikri Haikal dari Teknik Informatika kelas C semester 6 STMIK Handayani Makassar. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas submateri dari rekayasa perangkat lunak. Nah, apa sih yang submateri itu? Mari kita lihat. Jadi submateri yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai Extreme Programming Models atau biasa orang menyebutnya XP Models. Nah, dalam XP Models ini apa sih yang akan kita ketahui? Jadi untuk agenda materi kali ini kita akan mengetahui tentang introduction atau pengenalan dari XP Models tersebut. Terus selanjutnya ada karakteristik dari XP model tersebut. Yang ketiga, perencanaan dari XP models. Yang keempat, penerapan. Yang kelima, tahapan dari XP models tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi yang pertama itu kita masuk dalam introduction-nya atau pengenalnya. Nah, jadi extreme programming atau XP models itu apa sih? Itu jadi XP models adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel yang sesuai dengan desain, spesifikasi, dan ekspektasi pelanggan atau klien. Nah, jadi XP models ini bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, jadi XP ini merupakan termasuk dari Agile atau Agile Methods yang paling banyak digunakan dan mengambil pendekatan ekstrim dalam iterative development. Apa sih iterative development itu? Nah, jadi iterative development itu menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem. Jadi kita mengutamakan fungsional dari sebuah perangkat lunak tersebut. Oke, jadi selanjutnya itu asal mula XP. Jadi asal mula XP itu digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan. Jadi klien atau customer yang sering merubah permintaannya kepada dari user. Nah, jadi itulah asal mula XP digunakan. Nah, terus metode pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional karena pada umumnya memerlukan desain yang luas dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jadi perubahan desain yang terjadi itu bisa menyebabkan biaya yang lebih tinggi dari XP tersebut. Nah, tujuan XP sebenarnya ini meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi tujuan XP tersebut itu bisa meminimalisir biaya yang terjadi ketika perubahan desain dari user itu. Selanjutnya, XP fokus. Jadi extreme programming ini mempunyai fokus. Yang pertama itu ada desain. Jadi desain ini implementasi desain tersederhana. Jadi dalam mendesain suatu perangkat lunak itu ya kita harus mengutamakan fungsionalitas atau interesting dari suatu perangkat lunak tersebut. Makanya kita harus mendesain itu. Selanjutnya communication. Jadi kenapa XP itu fokus ke komunikasi? Karena komunikasi antar pengembang dan pelanggan itu sangat penting gitu agar terjadi hubungan timbal balik. Jadi pengembang atau developer itu bisa
uh, menyesuaikan apa kemauan dari pelanggan gitu. Selanjutnya testing. Nah, testing ini yaitu secara terus-menerus menguji basis kode. Jadi setiap selesai mengkode atau selesai mendesain itu kita harus melakukan testing agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Gitu. Nah, selanjutnya feedback, mencari timbal balik pelanggan. Jadi adanya feedback dari pelanggan dan developer dalam XP ini atau Extreme Programming Models. Dan yang terakhir itu refaktorasi. Apa sih refaktorasi itu? Jadi refaktorasi itu memudahkan pemeliharaan dan memperbaiki keterluasan kode program. Jadi ini bisa mempermudah pemeliharaan dalam software tersebut. Nah, untuk mengakomodasi perubahan spesifikasi. Jadi apabila terjadi perubahan spesifikasi itu pemeliharaan itu bisa dimudahkan gitu dan memperbaiki kode program. Oke, selanjutnya dalam proses pengembangan. Nah, proses pengembangan kali ini XP ini berbeda dengan proses pengembangan tradisional dalam beberapa hal. Pertama, hal ini menghindari proyek skala besar yang mana pelanggan dan tim pemrograman itu bertemu untuk mendesain setiap rinci dari aplikasi sebelum coding dimulai. Maka dari itu, desain XP Focus itu juga berfokus pada desain gitu. Nah, terus project manager mengetahui pendekatan ini memiliki kelemahan tersendiri, tidak sedikit yang mana spesifikasi pelanggan dan kebutuhan berubah terus-menerus. Jadi adanya spesifikasi perubahan yang terus berdatangan begitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini untuk merefleksikan aturan bisnis yang baru atau kondisi pasar. Selanjutnya metodologi. Nah, metodologi dari XP ini tersebut perbedaan lain pada metodologi XP adalah menghindari coding yang tidak diperlukan fungsionalitasnya. Jadi ada pun coding-coding yang tidak sesuai dengan fungsionalitas kita dapat menghilangkannya begitu. Jadi jika pelanggan Anda berpikir bahwa fitur itu dibutuhkan tetapi tidak wajib ada, hal ini secara umum akan ditinggalkan dari rilisan. Jadi sesuai dengan fungsionalitasnya. Oleh sebab itu, Anda akan fokus pada tugas yang ada, menambahkan nilai ke sebuah produk software. Konsentrasi hanya pada fungsi yang diwajibkan ada membantu Anda untuk memproduksi perangkat lunak yang berkualitas dalam jangka waktu yang singkat. Gitu. Jadi sesuai dengan fungsionalitasnya, ini bisa menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan dalam jangka waktu yang singkat. Begitu. Oke. Selanjutnya, model pengembangan XP. Nah, jadi model pengembangan XP ini memiliki 12 praktik. Nah, ada 12 praktik inti yang mengarahkan proses. Tapi kita dapat mengelompokkannya dalam 4 konsep, yakni yang pertama, kolaborasi. Jadi, kolaborasi dengan pelanggan untuk mengembangkan spesifikasi, aplikasi, dan kasus pengujian. Jadi harus adanya kolaborasi begitu antara user dan development. Kedua, mendengarkan pelanggan dan pemrograman lain. Nah, dari hasil kolaborasi itu kita harus mendengarkan gitu. Apa masukan dari pelanggan dan apa masukan dari developer yang lain. Selanjutnya, coding dengan seorang rekan pemrograman gitu. Jadi kita harus bentuk sebuah tim gitu untuk menghasilkan coding yang berkualitas yang sesuai dengan kemauan pelanggan. Dan yang terakhir, pengujian kembali basis kode. Seperti yang saya tadi jelaskan, itu adanya testing. Jadi testing ini kita harus uji terus-menerus agar menghasilkan software yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan berkualitas tentunya. Selanjutnya, penerapan XP. Jadi adapun penerapan XP tersendiri, yang pertama, user harus memahami konteks bisnis yang akan dikembangkan sistemnya.
sehingga developer dapat menangkap sistem secara aplikatif dan dapat mengusulkan teknologi apa yang dapat dikembangkan dalam sistem barunya. Gitu. Terus yang kedua, akan lebih efektif apabila developer pernah menangani proyek pengembangan sistem yang sejenis sehingga dapat memberikan usulan model sistem baru. Nah, di samping alasan bahwa developer telah memiliki template aplikasi sistem tersebut untuk menjadikan prototipe sistem baru, hal ini akan berimplikasi kepada kemudahan dalam konstruksi sistem karena dikembangkan berdasarkan template yang sudah ada. Dan selanjutnya, extreme programming menuntut komunikasi antar developer dan user secara intensif dan komunikasi internal antar developer secara komprehensif. Nah, sehingga akan lebih representatif apabila tahap pengembangan sistem dilakukan di lokal yang mendukung proses komunikasi tersebut. Oke, selanjutnya core value. Core value ini apa sih yang jadi isi dari sebuah XP itu? Kita dapat melihat piramida itu sendiri. Nah, jadi ada simplicity, courage, feedback, dan communication. Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi, communication seperti yang saya jelaskan tadi itu harus adanya komunikasi. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi merupakan penyebab utama kegagalan pengembangan software. Nah, jadi klien harus dilibatkan dalam proses pengembangan perangkat lunaknya dengan tujuan untuk memberikan pandangan pengembangan sesuai dengan pandangan pengguna sistem yang dibangun. Selanjutnya simplicity atau kesederhanaan. Nah, jadi kesederhanaan dari XP ini melakukan semua proses dengan sederhana dan praktis tanpa mengurangi fungsi utamanya. Dalam pengerjaan, metode yang dipilih adalah metode yang pendek dan simpel. Jangan terlalu rumit dalam membuat desain. Hilangkan fitur yang tidak ada gunanya dan hapus fungsi yang tidak terpakai. Jadi harus sesuai dengan fungsionalitasnya. Oke, dan selanjutnya feedback. Seperti yang saya jelaskan, feedback itu selalu evaluasi perkembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Umpan balik tersebut berfungsi sebagai indikator kemajuan proyek dan menginformasikan pemimpin proyek apabila perubahan perlu dibuat. Dan yang terakhir itu courage atau keberanian. Jadi programmer XP tersebut itu didorong untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode jika mereka tidak puas dengan kode atau desain yang sudah ada. Oke, jadi ada pun tahapan dalam XP programming. Seperti kita bisa lihat ada planning, design, coding, dan test. Nah, planning. Jadi aktivitas plan itu atau perencanaan itu dimulai dengan membentuk user stories. Jadi harus ada pengalaman dari pengguna gitu atau user experience. Nah, anggota XP team kemudian menilai setiap story dan menentukan cost dan diukur dalam development week. Jadi setiap minggu itu ada pengembangan yang terjadi berdasarkan perencanaan. Selanjutnya desain, dan desain. Ingat, jadi desain untuk XP ini menggunakan CRC card untuk mengenali dan mengatur object-oriented class yang sesuai dengan software increment. Selanjutnya, coding. Jadi sebelum membuat kode, lebih baik membuat unit test tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. XP ini menyarankan agar 2 orang bekerja sama pada satu komputer atau workstation untuk membuat kode dari satu story atau pair programming. Nah, untuk kenapa hal ini dibutuhkan? Agar menyediakan real-time problem solving dan jaminan real-time quality setelah pair programming selesai, kode integritas dan dengan kerja lainnya atau bisa terjadinya continuous integration. Dan yang terakhir itu testing. Nah, jadi unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari. Jadi adanya customer test dilakukan oleh customer dan fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Gitu. Nah,
Dan yang terakhir itu kelebihan XP. Apa sih kelebihan XP ini? Jadi setelah pembahasan tadi itu kita dapat mengetahui kelebihan XP tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan kepuasan kepada klien karena user sendiri itu bisa terlibat langsung dalam pembuatan softwarenya. Terus pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Jadi sesuai dengan fungsionalitasnya itu kita bisa menciptakan software dan dengan jangka waktu yang singkat. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Jadi harusnya ada komunikasi terus-menerus antara user dan developer. Dan meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Jadi hal ini sangat penting dalam pengembangan suatu software. Terus lanjut kelemahan XP. Jadi apa sih kelemahan atau kekurangan dari XP ini? Yang pertama, cerita-cerita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Gitu. Terus, tidak bisa membuat kode yang detail di awal, jadi adanya prinsip simplicity atau kesederhanaan dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Selanjutnya, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Salah satunya adalah dokumentasi awalnya dokumen user. Jadi saya di sini membuat suatu perumpamaan. Jadi, nah ini ibarat user atau pelanggan. Terus lampu ini adalah developer team. Jadi apabila user dan developer team itu bekerja sama, berkomunikasi dan saling memberikan feedback masing-masing, maka akan menghasilkan XP model. Nah, jadi dalam satu kesatuan ini developer, team, dan user mempunyai perannya masing-masing dalam menciptakan XP model. Oke. Sekian dari saya, itu adalah presentasi dari saya. Sedikit penjelasan dari saya tentang mengenai XP model atau Extreme Programming Models dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua dalam menghadapi wabah ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Semangat kuliah online.